Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita bersyukur pada Allah sampai di akhir Ramadan seperti ini. Ya, ini hari ke-27 ya, kita sudah memasuki fase yang terakhir atau di 10 yang terakhir bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah kita masih sehat walafiat, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kemampuan dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita sebagai manusia khalifah di permukaan bumi ini, dan kita juga masih diberikan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tema yang kita angkat pada kesempatan berbahagia ini adalah menjadi pribadi terbaik pasca Ramadan. Nah, sebelumnya kita ingin menggarisbawahi bahwa dalam menghadapi Ramadan, jauh sebelum Ramadan hadir, kita sudah mempersiapkan diri. Ya, mulai dari bulan Rajab dan Sya'ban kita sudah mempersiapkan diri menjadi pribadi yang terbaik saat Ramadan. Kemudian alhamdulillah di saat Ramadan yang kita jalani, dan ini sudah masuk di 10 yang terakhir, kita juga mudah-mudahan menjadi pribadi yang terbaik. Dan tentunya kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita berusaha pasca Ramadan juga menjadi pribadi yang terbaik. Maka tugas kita mengingatkan diri sendiri, mengingatkan keluarga kita, mengingatkan masyarakat kita bagaimana tetap menjadi pribadi yang terbaik. Nah, apa saja yang harus kita miliki dan harus kita lakukan agar kita pasca Ramadan itu tetap menjadi pribadi yang terbaik? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan kita pertahankan. Yang pertama adalah keimanan dan keikhlasan. Nah, ini modal dasar yang harus kita miliki. Bahkan semua bentuk ibadah yang kita lakukan itu, iman dan ikhlas ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keimanan ini adalah sebuah sifat dan sikap yang terpatri, yang tertancap dalam hati setiap mukmin, setiap muslim, bahwa semua kebaikan yang dilakukan itu dia yakini bahwa itu adalah perintah Allah dan perintah Rasul. Nah, ini sangat penting. Karena dengan meyakini semua perbuatan baik yang kita lakukan, termasuk ibadah Ramadan di dalamnya itu perintah Allah dan perintah Rasul, maka kita akan bersemangat. Nah, kemudian tentunya setelah iman dibuktikan dengan amal soleh. Nah, amal soleh di sinilah yang perlu keikhlasan. Jadi amal soleh di sini harus murni, dia harus bersih. Kalau ibarat ada susu, maka susu itu adalah betul-betul putih. Jadi tidak boleh ada titik noda apapun, walaupun hanya satu titik. Nah, inilah gambaran ikhlas. Jadi saat kita beribadah kepada Allah, saat kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus totalitas, harus penuh. Tidak boleh ada indikasi apapun dan campur tangan apapun. Itulah ikhlas. Nah, makanya kalau kita melihat hadis tentang Ramadan, bagaimana Rasul bersabda, "Man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya, barang siapa yang berpuasa karena iman. Nah, ini sebagaimana kita sampaikan tadi. Jadi kalau berpuasa bukan karena iman, nah ini puasanya bermasalah. Kemudian setelah dia berpuasa karena iman, artinya melaksanakan semua ibadah dalam bulan Ramadan itu dengan penuh keimanan, maka wahtisaban. Wahtisaban inilah dia berharap agar apa yang dilakukan itu mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah hadir keikhlasan di sini. Karena makna ikhlas itu adalah berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya beribadah kepada Allah, menganggap itu perintah Allah dan perintah Rasul, kemudian berharap agar Allah lah yang akan memberikan balasannya. Nah, inilah ikhlas. Jadi kebalikan dari ikhlas itu apa?
orang yang beribadah kepada Allah itu tapi bukan karena Allah. Ya bisa saja karena temannya, bisa saja karena ada dorongan tertentu atau ada tekanan, ada beban sehingga dia melaksanakan perbuatan tersebut. Nah ini bukan ikhlas namanya. Nah kemudian karena dia melakukan perbuatan tersebut tidak ikhlas, maka pun dia akan berharap balasan kepada selain Allah. Apakah itu kepada manusia berbentuk pujian atau pemberian apapun. Nah ini tidak ikhlas namanya. Tapi subhanallah, orang-orang yang ikhlas itu dia dapat double kebaikan. Ya, pertama dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit kita melihat orang-orang yang ikhlas juga akan mendapat kemuliaan atau pemuliaan dari manusia itu sendiri. Contoh sehari-hari misalnya kita bekerja, ya saat kita bekerja kita menganggap itu ibadah. Nah insya Allah kita dapat pahala dari Allah. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan dan bahkan itu ada ikramiyah atau ada gaji yang diterima di akhir bulan. Jadi dua dia dapat. Nah ini yang modal pertama yang harus dimiliki agar dia menjadi pribadi sukses pasca Ramadan adalah iman dan ikhlas. Maka oleh karena itu sekali lagi iman dan ikhlas ini menjadi pondasi awal dalam menggapai pribadi sukses pasca Ramadan. Nah kemudian apa lagi? Jihad. Allah berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami pasti kami akan menunjukkan jalan kami. Apa makna daripada jahadu di sini? Jahadu itu bermakna orang bersungguh-sungguh, bergiat-giat. Kepada apa dia bersungguh dan bergiat-giat? Kepada amal soleh. Nah ini penting. Karena untuk melakukan amal soleh terkadang perlu perjuangan. Ya. Ada penyakit dalam diri kita, penyakit malas, ya, penyakit tidak mau beramal. Ya. Kalau bahasa sekarang mungkin disebut dengan penyakit rebahan. Jadi rebahan itu sebuah istilah ya mirip dengan malas juga. Ya, ya kaum rebahan. Ya kemudian iya dan yang sejenis dengannya. Kemudian di samping juga penyebabnya al-ajiz ya. Kita ini lemah. Mungkin lemah ilmu pengetahuan kita. Ya, lemah semangat kita. Jadi berbagai macam bentuk kelemahan itu kita miliki. Lemah, malas dan sejenisnya itu akan menggerogoti seseorang dalam mempertahankan pribadi terbaik. Nah, lihatlah misalnya kita di bulan Ramadan. Bagaimana kita berjuang untuk bangun sahur. Nah ini sangat terasa ya. Sangat terasa sekali kita berjuang untuk bangun sahur. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga bangun sahur ini bukan hanya di bulan Ramadan. Nah kita berharap agar bangun sahur itu bisa kita pertahankan pasca Ramadan. Nah Allah berfirman wabil asharihum yastaghfirun. Jadi orang-orang baik itu adalah orang-orang yang terbaik itu adalah yastaghfirun di waktu sahur. Nah ini perintah dalam Al-Quran. Nah betapa banyak kita melihat keluarga-keluarga yang mohon maaf ya tidak sholat subuh. Nah itu penyebabnya kenapa? Karena bangunnya ya ini ya bangunnya kesiangan. Ya, kalau makanya kita diajarkan dalam Ramadan ini kan bangun sahur ini dan dia tidak boleh ditukar. Misalnya mau sahur setelah salat subuh nggak boleh. Nah ini pendidikan yang luar biasa di bulan Ramadan. Nah bila perlu sebelum subuh kita bisa mandi agar segar, ya, beristighfar, banyak baca Quran, beribadah. Ya salah satu waktu mustajab karena sepertiga malam itu dibagi tiga. Sepertiga malam di awalnya, sepertiga malam di pertengahannya, kemudian sepertiga malam di akhirnya. Nah makanya sebuah fenomena yang terlihat dalam kehidupan masyarakat muslim hari ini adalah itu salah satu yang paling terasa kita melihat selesai Ramadan adalah rumah-rumah orang mukmin, rumah-rumah orang muslim itu tidak ada kehidupan di waktu sahur. Gelap. Gulita. Nah, ya itulah gara-gara tidak bangun sebelum waktu subuh ya atau waktu sahur. Kemudian subuhnya juga tidak bangun.
Akhirnya sebagian masyarakat yang mengaku muslim, mengaku mukmin, itu rata-rata mereka sholat subuhnya jam 8. Kalau seandainya setiap ibadah dalam bulan Ramadan itu dihayati, difahami, dinikmati, bisa diambil pelajarannya dari setiap menu ibadahnya, mulai dari puasa, bersahur, kemudian menahan diri di siang hari, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kita, menghidupkan malamnya, dan fokus di 10 terakhir lebih giat lagi. Ya, ini kalau betul-betul kita fahami, maka subhanallah pasca Ramadan kita pasti akan menjadi pribadi yang terbaik. Nah, maka di awal tadi sudah kita sampaikan, bekal iman, amal soleh dan ikhlas kita itu menjadi modal dasar. Kemudian jihad. Nah, ini juga bagian dari perangkat yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi terbaik. Karena jihad ini maknanya sungguh-sungguh. Dan Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, orang yang bersungguh-sungguh dalam beriman, dalam beramal soleh, mempertahankan amal solehnya, itu Allah tegaskan, lanahdiyannahum subulana. Allah akan tunjukkan kepada dia jalan keluar dari persoalan hidup yang dia hadapi, dari persoalan kondisi ekonomi yang dia alami, dari persoalan diri dan keluarga yang dia rasakan, dan bahkan sebuah bangsa dengan persoalan yang rumit yang dihadapi. Allah sudah berjanji kalau bangsa tersebut mau berjihad kepada nilai yang baik, maka Allah berikan jalan keluar. Jadi sebenarnya kalau kita tatap wajah kita tatap teman kita, ya, sahabat kita, atau wajah pemimpin kita, jadi semua kita punya wajah-wajah bermasalah sebenarnya. Ya, kita harus akui itu. Iya, bermasalah. Ya, namanya kita hidup di dunia pasti punya masalah. Maka Allah tawarkan kepada kita solusi dari persoalan kita hadapi adalah berjihad. Ya, berjihad. Ya, alhamdulillah kalau orang-orang Palestina hari ini berjihad melawan Israel. Nah, kita di Indonesia, saya pikir jihad kita ya tidak ada penjajah yang datang di hadapan kita membawa senjata, membawa nuklir. Rasanya tidak ada. Ya, tapi ada jihad-jihad lain yang mungkin harus kita perjuangkan di Indonesia, adalah bagaimana menjadi pemimpin yang soleh. Ya, bagaimana menjadi rakyat yang taat pada pemimpin. Karena ini nggak bisa dipisahkan. Kesolehan pemimpin itu berbanding lurus dengan ketaatan rakyat. Nah, kenapa rakyat itu demo? Kenapa rakyat itu protes? Berarti pemimpinnya nggak soleh. Nah, ini jadi seharusnya dengan hadirnya Ramadan, tarbiyah dari Allah kepada kita umat Islam hari ini menyadarkan pemimpin. Oh, beginilah seharusnya saya dalam memimpin sebuah negara. Nah, kalau seorang pemimpin betul-betul menikmati nilai Ramadan, maka insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang disayang oleh rakyat. Ya, itu paling kurang. Atau di bawahnya lagi pemimpin diri sendiri. Nah, ini yang diharapkan. Jadi seharusnya tarbiyah Ramadan yang 1 bulan penuh ini mengingatkan diri kita, apapun level yang kita emban, pangkat dan jabatan, berapapun harta yang kita miliki, seharusnya ini menyadarkan diri kita agar kita senantiasa berjihad ke dalam nilai-nilai kebenaran. Nah, ini yang kedua yang harus dimiliki agar kita menjadi pribadi terbaik pasca Ramadan, berjihad melakukan kebaikan dan berjihad melawan sesuatu yang tidak baik, yang itu hadir menggoda kita, merayu kita, atau itu hadir di luar diri kita. Nah, ini jihad kepada nilai kebaikan harus ditumbuhkan dalam diri kita. Kemudian jihad melawan nilai-nilai yang tidak baik. Jadi 2 jihad ini harus hadir dalam diri kita untuk jadi pribadi terbaik setelah Ramadan itu sendiri. Yang ketiga, agar kita menjadi pribadi terbaik pasca Ramadan adalah sabar. Nah, kalau kita melihat ayat Al-Quran, Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira akan masuk surga sebelum Allah melihat jihad dan sabarmu? Nah, di sini menarik kita lihat, kalau jihad tadi adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal kebaikan dan bersungguh-sungguh menolak segala bentuk kejahatan. Nah, sabar ini bermakna kemampuan bertahan. Nah, inilah tadi yang disampaikan.
tidak sedikit hanya orang-orang yang berpuasa itu hanya taat saat bulan Ramadan, selesai Ramadan selesai taatnya. Nah ini makanya untuk mengantisipasi jangan sampai kita hanya taat di bulan Ramadan, agar pasca Ramadan tetap taat, kita perlu sabar. Sabar di sini bermakna kemampuan bertahan atas godaan, atas berbagai macam bentuk hal yang akan membuat kita tidak lagi di jalan yang benar. Nah ini butuh kesabaran. Maka sabar ini dibagi kepada 3 paling kurang ya. Sabar dalam ketaatan, kemudian sabar dalam menghadapi musibah, kemudian sabar tidak bermaksiat. Nah ini yang diharapkan. Bagaimana pasca Ramadan kita itu semakin terlihat pribadi sabar. Nah dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan orang sabar itu adalah tidak ada istakan. Istakan itu kan penyakit malas ya, sebagaimana kita sampaikan tadi. Kemudian tidak lemah. Jadi Allah menyebutkan ciri orang sabar itu tidak malas dan tidak lemah. Tidak malas bermakna dia bersemangat dalam kebaikan, itulah sabar. Kemudian tidak lemah bermakna dia tidak mudah tergoda dan digoda untuk kepada hal-hal yang tidak baik, tapi dia menjadi pribadi yang kuat. Nah ini kita ulang kembali, sabar itu dalam Al-Quran juga dijelaskan, tentunya juga dijelaskan dalam ayat dan hadis yang lain, bahwa yang pertama tidak malas berarti harus rajin, yang kedua adalah tidak lemah berarti harus kuat. Nah inilah harus kita bina pasca Ramadan, menjadi pribadi yang rajin, pribadi yang ulet, ya, pribadi yang tekun, yang inovasi, kreatif, inovatif, kemudian kuat kita. Nah ini penting ya. Dengan kita pribadi yang kuat inilah kita akan insya Allah dengan rahmat Allah kita akan bisa menghadapi berbagai macam bentuk tantangan dan cobaan yang hadir dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, agar menjadi pribadi yang terbaik adalah istiqomah. Nah istiqomah ini artinya continue. Nah artinya apa? Setelah seseorang memiliki iman yang kuat, ya, amal soleh yang benar, dilandasi dengan keikhlasan, kemudian dia berjihad senantiasa dalam kebaikan dan berusaha menjaga diri tidak bermaksiat, kemudian sabar bertahan di atas kebaikan itu, kemudian selanjutnya yang diharapkan adalah istiqomah, continue. Nah jadi continue ini adalah pribadi yang paling dicintai oleh Allah. Ketika ada sahabat datang pada Rasul, ajarkan Islam kepadaku, maka Rasul mengatakan qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumastaqim. Setelah itu kita istiqomah. Nah dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, orang-orang yang mengatakan Allah sebagai Rabb kami, kemudian tsumastaqamu. Nah ketika itu dia menjadi pribadi mukmin terbaik, kemudian beristiqomah. Nah melihat dalam konteks ayat dan hadis Rasulullah, orang-orang yang istiqomah ini banyak kebaikan yang Allah berikan. Nah misalnya tatanazzalu alaihimul malaikah, tatanazzalu alaihimul malaikah, yang malaikat turun bersama mereka. Orang beriman mencintai mereka, Allah mencintai mereka, kemudian syaitan jauh dari mereka. Jadi ini banyak sekali. Nah makanya dalam hadis juga disebutkan in qalla wa adwamu. Ada kebaikan yang kita lakukan tapi nggak banyak, sedikit, tapi continue. Itu lebih Allah cintai, lebih Rasul cintai. Nah kemudian dalam hadis yang Rasulullah juga menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang beruntung adalah orang yang istiqomah dalam kebaikan. Dan Rasulullah juga menyebutkan di antara ciri-ciri orang celaka adalah orang yang istiqomah tapi bukan dalam kebaikan, dalam berbuat jahat. Nah ada juga orang-orang seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan orang yang istiqomah dalam kejahatan, berkesinambungan dalam kejahatan, itu orang yang paling sengsara. Nah jadi bagaimana kita berusaha 4 hal ini kita miliki dalam kita menjadikan diri kita pribadi terbaik pasca Ramadan, yaitu iman dan keikhlasan, kemudian berjihad di jalan yang benar, berjihad melawan segala sesuatu yang tidak baik, sabar bertahan di atas kebaikan, kemudian continue dalam nilai-nilai kebaikan, yaitu pribadi sukses pasca Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.